Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel SKI kelas 9 MTS. Kali ini kita akan bahas bab yang ketujuh, yaitu biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Salah satunya adalah biografi tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian perhatikan peta konsep. Tokoh pendiri dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalian perhatikan, ini adalah lambang dua organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Silahkan kalian cermati. Setelah mengamati gambar di atas, tentu banyak hal yang membuat kalian penasaran dan ingin segera ditanyakan. Sebagai contoh, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pemahaman Islam di Indonesia. Nanti kita akan fokus membahas mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Kalian perhatikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh, dan solihah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar, putri Haji Ibrahim, penghulu keraton Kesultanan Yogyakarta. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang termasuk Wali Songo, serta dikenal sebagai salah satu ulama penyebar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gripik Jatinom bin Maulana Muhammad Fatullah Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, termasuk agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 1883, saat masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharu dalam dunia Islam,
seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam tersebut mempunyai pengaruh kelak kemudian hari, sehingga menampilkan corak keagamaan yang sama dengan kaum pembaharu. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memperbaharui pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, paham keislaman di sebagian dunia Islam saat itu masih bersifat ortodok atau kolot. Pada tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya dari Mekah, beliau diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, yakni saudari sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Kelak, Siti Walidah dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat mendapat pertentangan dan perlawanan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuh beliau. Namun rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar organisasinya mendapatkan status badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 melalui surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Namun, izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasinya hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini sehingga kegiatannya pun dibatasi. Sebagai seorang demokrat, dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin organisasi. Selama hidupnya dalam aktivitas dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota
sekali dalam setahun, di mana pada saat itu dipakai istilah Allgemeine Vergadering atau persidangan umum. Di usia 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangpanjen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961 pada 27 Desember 1961. Silahkan kalian cermati. Adapun dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikan telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang keempat, organisasi kewanitaan Muhammadiyah atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Anak-anak semuanya, demikianlah sedikit mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui dari seorang tokoh bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yang kedua, coba deskripsikan perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, sebutkan keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berjuang menegakkan agama Islam. Yang keempat, siapakah pendiri Aisyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah? Dan yang kelima, sebutkan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Silahkan kalian kerjakan. Oke anak-anak semuanya, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih.